Jangan pernah takut bermimpi. Kadang-kadang kita yang namanya mimpi itu ya bukan kondisi sekarang ya. Orang itu takut bermimpi karena melihat kondisi sekarang. Oh, saya kan masih seperti ini, apa mungkin bisa gitu. Jangan pernah takut bermimpi, tuliskan mimpi-mimpi kita, kapan tercapainya walau alam. Tapi yang pasti kalau kita tidak pernah bermimpi bagaimana bisa terjadi, karena merencanakan saja tidak pernah ya. Jadi bermimpi itu adalah bagian dari sebuah rencana. Orang yang amat sangat saya percaya dan saya juga sayang seperti saya anak sendiri, tapi ternyata di belakang saya dia mempengaruhi tim saya, karena kelemahan saya adalah saya jarang datang ke salon ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi di belakang saya. Ternyata tiba-tiba yang kayaknya tampaknya baik-baik saja, tapi ternyata mereka itu secara serentak resign bareng-bareng justru pada saat mereka pergi secara serentak, saya belum mendapatkan pengganti gitu ya. Bisnis ini kan perjalanan yang sangat panjang dan itu banyak sekali ujiannya. Nah, bisnis ini sebetulnya juga bukan masalah bakat atau masalah skill yang kita miliki, tapi masalah mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Badriah, biasa disapa dengan panggilan Bu Ibad. Saya adalah owner salon Muslimah Paras Ayu yang ada di Kota Depok. Alhamdulillah kini sudah berkembang menjadi 3 cabang. Ya, sebelum saya berbisnis salon Muslimah Paras Ayu ini, sebelumnya saya adalah ibu rumah tangga biasa yang 24 jam. Kebetulan anak saya itu berjarak rapat ya, dari 1 tahun kemudian 2 tahun, jadi 3 anak itu jaraknya sangat rapat sehingga saya fokus membesarkan anak-anak. Di situ saya udah merasa gimana ya, karena dulu saya pernah menjadi kepala sekolah sebuah SDIT di Kota Tegal dan juga pernah menjadi dosen di sebuah politeknik kesehatan. Saya ngajar kimia, gizi dan pangan, sehingga ketika benar-benar fokus hanya sebagai ibu rumah tangga, saya butuh refreshing ya. Refreshingnya adalah dengan bisnis ini ya, dimulai dari bisnis jualan apa saja, termasuk diantaranya butik. Cuman dari dulu memang saya selalu memakai brand Paras Ayu, dari butik Paras Ayu, kemudian pernah juga menjalankan bisnis car rental, itu juga Paras Car Rental, kemudian ya saat itu masih Palu Gada. Yang kemudian akhirnya nemu di titik tertentu, saya akhirnya menemukan bisnis yang tidak pernah saya duga, tapi ternyata salon Muslimah ini ada di dream book saya ya. Tahun 2007 ternyata saya telah menuliskan bahwa saya ingin miliki salon Muslimah itu ternyata di tahun 2007 gitu. Awalnya berasal dari kebutuhan ya, karena setiap pingin, namanya ibu itu kan kadang pingin relaksasi ya, pingin me time. Kadang saya dulu pernah ada sebuah titik di mana saya tuh pingin jalan sendiri keluar, tapi ternyata jalan di luar itu sendirian juga nggak enak gitu ya. Sehingga akhirnya ternyata ke salon itu enak juga ya, dibijit-bijit, dimanjakan gitu. Tetapi saya belum mendapatkan salon yang pas untuk saya. Jadi setiap kali saya masuk ke salon, setiap wanita kan pasti butuh ya, minimal itu butuh potong rambut lah ya. Tapi ketika masuk sebuah salon yang umum itu, saya selalu bertanya, Mbak mohon maaf ini kordenya bisa ditutup enggak? Lama-lama saya sendiri nggak enak, dan meskipun itu salon sudah ditutup, ketika saya sedang perawatan, tetap aja kita nggak nyaman. Setiap ada pintu yang buka atau orang masuk atau terdengar suara laki-laki, tetap aja was-was. Sehingga yang tadinya pingin relax ternyata kok malah was-was begini. Akhirnya ya kepikiran saya, udahlah kalau begitu saya kayaknya butuh sebuah salon muslimah. Saya buka salon muslimah di mana pastinya muslimah yang seperti saya juga membutuhkan juga.
Di samping itu kebetulan karena saya ini istri seorang PNS yang sering ditinggal dinas luar kota. Itu apalagi kemudian datang merantau di sini jauh dari sanak keluarga, punya anak kecil, itu kan benar-benar belajar menjadi seorang ibu rumah tangga ya, ibu muda, yang saya rasa kebetulan saya berada tempat tinggal saya itu dikelilingi oleh kompleks-kompleks, dan di sana saya lihat banyak ibu muda yang lainnya yang pasti mengalami problem yang sama dengan saya, yang akhirnya dengan buka salon muslimah ini saya berusaha memenuhi kebutuhan ibu muda ya, dari perawatan ibu hamil, kemudian perawatan pasca melahirkan, kemudian perawatan yang hanya relaksasi saja, sekedar semua sebetulnya dibutuhkan oleh seorang ibu adalah relaksasi. Tadinya ya saya rasa ini benar-benar by accident ya. Yang awalnya itu aduh kayaknya udah jenuh banget nih jadi ibu yang cuman ngurusin anak-anak saja. Saya yakin nih seorang ibu itu ternyata butuh benar-benar refreshing itu, semacam ya apa saja lah ya, bertemu dengan banyak orang. Dan akhirnya ya pertama-tama ketika memutuskan untuk buka salon muslimah ini, karena saya sendiri nggak memiliki background salon, tentang salon ya, saya merekrut pegawai yang punya pengalaman di bidang salon. Nah ibaratnya karena namanya kita itu kayaknya kejebur gitu ya, kejebur ke kolam renang ya, gimana caranya supaya kita yang nggak ada pilihan lain kecuali menikmati bersenang-senang di dalam kolam tersebut ya. Sehingga apa yang saya lakukan adalah ketika setelah terjun di dunia bisnis salon muslimah ini, akhirnya saya juga belajar bukan berarti kemudian saya harus pegang klien ya, enggak ya, karena sebagai seorang leader tentunya tidak memegang sampai hal yang teknis ya, tetapi kita sebagai seorang leader, sebagai seorang owner ya lebih banyak ke mengelola SDM, kemudian tata kelola manajemen dan sebagainya. Itu yang saya akhirnya fokus ke situ, meskipun saya juga belajar gimana gunting rambut, gimana totok punggung, gimana bekam, itu saya belajar juga, tetapi saya tidak pegang klien. Saya lebih fokus ke pengembangan bisnis ya, tata kelola SDM dan sebagainya. Jadi awalnya itu saya berawal dari saya bilang ke suami, Abi, saya pingin usaha gitu ya. Terus biasanya itu suami itu tidak mengizinkan tuh. Berapa kali saya minta sewa tempat itu nggak diizinkan. Tapi pada saat itu ketika saya minta sewa tempat kok suami mengizinkan. Tadinya itu bukan untuk salon, awalnya bukan untuk salon tapi untuk butik ya, jualan baju saya sebetulnya. Tapi ketika sudah dapat tempat, saya cari tempat kemudian dapat itu, di situ saya mulai berubah orientasi, berubah tujuan gitu. Yang tadinya hanya untuk butik, tapi melihat ini kok tempat bagus banget ya, strategis ya. Di sebelah kanan ruko yang saya ambil itu ada toko bayi, kemudian di sebelah kirinya itu ada semacam kayak semacam sanggar senam ya, sehingga saya melihat ini tempatnya bagus banget nih. Akhirnya kemudian saya lihat, oh di sini yang tadi yang saya katakan ya, di depan komplek, di belakang komplek, kemudian di samping kiri komplek, samping kanan komplek, pojok kiri komplek, semuanya komplek. Akhirnya dibuka salon muslimah. Pertama ya bingung-bingung juga sih mau belinya dari mana, tapi kebetulan ketika tercetus keinginan buka salon itu pas banget ditawarin
ada salon yang baru buka, baru sekitar 7 bulanan buka, tetapi kemudian tidak melanjutkan usahanya, sehingga asetnya saya beli dan alhamdulillah akhirnya terrealisasi juga lah salon muslimah Faras Ayu. Ya awalnya itu modalnya dari tabungan sendiri ya, tabungan, sehingga waktu itu saya hanya menyewa satu petak toko kecil dan di situ hanya tersedia 2 bed serta 2 cermin saja. Itu tanggal 19 Februari tahun 2016. Tapi alhamdulillah di akhir tahun 2017 di bulan Oktober tahun 2017 itu alhamdulillah saya bisa menambah sewa 1 toko lagi untuk memperlebar ruangan ya. Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada 6 cermin, kemudian 4 bed untuk perawatan spa, dan semakin kesini ya semakin lengkap ya perawatan-perawatan yang ada di tempat kami. Setiap bisnis itu ibarat sebuah perjalanan yang panjang ya, panjang dan banyak sekali ujiannya, dan saya yakin semua pelaku bisnis itu pernah mengalami. Yang terberat yang saya alami sih bagaimana mengelola SDM ya. Ternyata sebetulnya saya terbiasa memimpin ya, menjadi terbiasa untuk seperti ketika menjadi kepala sekolah dan sebagainya ya, termasuk di kampus-kampus itu sebetulnya biasa. Tapi ternyata memimpin para stylist, kemudian capster itu ternyata sangat berbeda dengan ketika saya memimpin para guru gitu ya. Ketika para guru itu ketika mereka dievaluasi tentang kedisiplinan dan sebagainya, mereka itu menerima dengan lapang dada dan kemudian segera melakukan tugas seperti sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan dan sebagainya. Tapi ternyata komunikasi, di mana pegawai saya ini kan SDM kebanyakan perempuan ya. Di sini kadang awal-awalnya berat karena kadang masih manajemen by kasihan ya. Ya, karena banyak rasa kasihannya, banyak rasa karena kasihan tersebut kadang-kadang saya sering mentoleransi kesalahan, dan ternyata ini adalah sebuah kesalahan besar ya. Ternyata saya belajar ternyata berbuat baik atau itu harus pada tempatnya gitu. Ketika kita sering mentoleransi kesalahan, ternyata membuat leadership kita itu di mata seorang itu tampak lemah gitu ya. Ya belajar dari seperti itu, yang tadinya manajemen baik kasihan, akhirnya sekarang memiliki tata kelola yang lebih baik lah ya. Komunikasi juga semakin belajar gimana komunikasi dengan pegawai itu seperti apa. Juga termasuk sistem kayak misalnya peraturan yang lain-lainnya itu. Infrastruktur dalam sebuah bisnis itu alhamdulillah semakin kesini semakin lengkap ya, dan ternyata semakin lengkap itu memudahkan kita juga untuk semakin tambah tahun dalam berinteraksi dengan para pegawai ya. Alhamdulillah sekarang menemukan titik tempuh di mana kalau dulu itu mau datang ke salon, punya salon sendiri, tapi mau datang itu rasanya berat banget. Tapi kalau saat ini nggak bertemu karyawan gitu ya dalam beberapa kali juga ada rasa kangen ya, karena memang ujung-ujungnya adalah komunikasi yang tepat. Alhamdulillah kalau titik terendah sih saya merasa tidak mengalami itu, tapi ada masa-masa di mana saya ingin ya udahlah saya nggak akan bisnis ini lagi ya, ketika menghadapi kebanyakan sih karena karyawan ya. Ketika saya rasanya sudah orang yang amat sangat saya percaya dan saya juga sayang seperti saya anak sendiri, tapi ternyata
di belakang saya dia mempengaruhi tim saya karena kelemahan saya adalah saya jarang datang ke salon ya. Saya nggak tahu apa yang terjadi di belakang saya. Ternyata tiba-tiba yang kayaknya tampaknya baik-baik saja, tapi ternyata mereka itu secara serentak resign bareng-bareng justru pada saat saya belum mendapatkan pengganti gitu ya. Di situ kan kalau di tempat saya ini kan memang ada peraturan harus memberikan pengunduran diri 1 bulan sebelum mereka pergi. Dan di situ mereka itu datang secara berbeda sih hari, tidak bersamaan, tapi hari ini, besoknya lagi gitu. Di situ ya saya sudah tekadkan diri ya dalam bahwa saya tidak bergantung kepada kalian. Saya bergantung kepada Allah gitu. Ya ketika mereka ya silakan mereka pergi gitu ya. Insya Allah nanti saya akan digantikan oleh orang-orang yang lebih baik dari dia. Jadi mereka itu saya nggak tahu ketika mereka secara satu persatu meminta resign gitu ya, meminta mundur. Saya nggak ngerti. Ternyata setelah akhirnya mereka keluar, belakangan saya baru tahu ternyata mereka itu bersatu membuat salon muslimah yang sama. Sebetulnya nggak apa-apa, semua orang berhak untuk sukses, tapi cara yang seperti itu yang buat saya itu sedih luar biasa waktu itu ya, karena sampai admin saya itu ditarik oleh dia gitu ya. Bayangkan admin ini saya didik dari nol, dia tahu bagaimana rahasia perusahaan saya, ya dia tarik gitu ya. Di situ kemudian saya sempat menangis, tapi waktu itu saya bilang, ya Allah hari ini saya menangis, tapi besok saya akan bangkit kembali gitu ya. Ya akhirnya ya alhamdulillah saya tunjukkan kepada mereka bahwa saya memang tidak bergantung kepada mereka ya. Teruslah saya cari merekrut orang sampai berapa kali bolak-balik gitu ya. Dan itu jangan khawatir teman-teman kalau mengalami itu hal yang sangat biasa, tapi intinya adalah kita tidak saya yakin bahwa ketika kita memiliki tujuan yang baik, kita pasti akan ditemukan dengan orang-orang yang baik atau kita ditemukan oleh orang yang baik gitu. Jadi saya tanamkan diri bahwa saya tidak bergantung kepada manusia, tapi saya bergantung kepada Allah saja. Itu kayaknya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan wanita ya, sepanjang itu ada wanita pasti banyak peluang. Terutama ibu ya. Saya lihat dulu waktu masa pandemi itu kan kami sempat tutup ya. Kami itu tutup duluan, tapi juga buka duluan. Karena apa? Karena pada saat kami tutup itu banyak sekali ibu-ibu yang nelpon. Kapan buka ya. Dan waktu itu saya juga mengalami stres gitu ya. Masa-masa pandemi itu kan kita bukan hanya sebagai ibu, tapi juga diminta sebagai seorang guru gitu ya. Terus terang ngajar anak sendiri itu lebih berat daripada mengajar anak orang gitu ya. Jadi di situ banyak sekali saya rasa ketika saya selalu bilang, oh saya pasti nih banyak ibu-ibu yang stres juga. Buktinya mereka pada telepon saya ya. Sehingga di situ tuh ada klik, oh berarti sebetulnya salon ini adalah rumah sehat nih buat ibu-ibu gitu ya. Jadi pada saat pandemi itu justru saya, wah berarti saya ini harus tampil nih ya, membantu pemerintah nih gitu ya. Mungkin agak lebay ya, tapi saya rasa salon muslimah ini bisa membantu pemerintah untuk membuat Indonesia itu segera sehat gitu ya. Karena benar data-data yang pada saat pandemi itu data banyak keluarga yang bercerai gitu ya. Ternyata memang ujung-ujungnya sih di ibu yang membutuhkan waktu untuk relaksasi. Kalau ibunya bahagia, pasti keluarganya bahagia. Pasti suami juga bahkan bisa melesat karirnya ya, ketika seorang ibu bisa mendampingi dengan bahagia gitu. Jadi saya yakin bahwa salon ini adalah kebutuhan untuk para ibu, untuk para muslimah, supaya mereka lebih rileks dalam membesarkan putra-putrinya dan juga lebih rileks dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Karena rileks ini benar-benar bisa membuat orang itu lebih stabil emosinya gitu ya. Kalau sudah stabil emosinya, kayaknya apapun masalahnya insya Allah akan datang sendiri solusinya gitu. Jadi lebih saya yakin sih ini peluangnya sangat besar, apalagi salon muslimah ini masih jarang ya
masih jarang gitu. Ya kan pertama di lingkungan kan sudah kenal saya ya, karena di lingkungan itu karena kebetulan alhamdulillah saya aktif di lingkungan ya. Kemudian juga pertama sih dari mulut ke mulut ya, kebanyakan itu ya, dari mulut ke mulut. Kemudian juga kita sebagai seorang owner itu juga harus brandingnya itu harus baik. Apa-apa yang dilihat baik masyarakat, klien kita ataupun pegawai kita harus melihat bahwa kita ini adalah sosok yang baik. Misalnya sosok yang amanah, yang nggak cuma ngomong doang gitu ya, tetapi termasuk dalam dulu itu awalnya itu pas buka itu benar-benar sederhana ya pembukaannya ya. Dimulai dengan memberikan diskon maksimal itu 20% sih waktu itu. Dan pada saat buka pertama itu ada yang komplain. Komplainnya itu saya dibandingkan dengan salon yang sudah besar, ya, yang terbesar lah ya di Kota Depok. Sehingga waktu itu kemudian bukan saya ngedown, tapi waktu itu saya kepikir, oh berarti salon saya layak ya untuk jadi seperti ini, gitu ya. Memang sih pada awal buka memang banyak yang datang. Awal-awal karena masih ada promo itu banyak yang datang. Nah seminggu berikutnya itu sudah mulai berkurang. Apa yang saya lakukan? Saya pernah sih cetak brosur, saya bagi-bagi, setiap orang ketemu saya ceritakan saya punya salon dan sebagainya. Kemudian bagi brosur juga waktu itu nggak seberapa, tapi saya ingat saya bagi-bagi tuh brosur ke UI. Di mana tuh pas lagi ada kajian di Masjid UI itu saya bagi-bagi brosur. Plus saya langsung perkenalkan diri, saya perkenalkan diri bahwa saya ini usaha saya, salon muslimah gitu ya. Terus kemudian saya banyak menulis itu di sosial media ya tentang aktivitas saya sehari-hari kaitannya dengan bisnis saya. Mungkin dari tulisan-tulisan saya awalnya itu beberapa orang itu datang ke salon tuh karena pingin tahu, pingin ketemu ya dari Facebook misalnya. Karena waktu itu kan saya fokus pada ibu-ibu muda ya. Karena saya waktu itu targetnya ibu muda, yang saya tulis ya tentang kebutuhan ibu-ibu muda. Dan ternyata dari tulisan-tulisan saya itu banyak yang menikmati. Bukan hanya di media sosial seperti Facebook, tapi juga di WhatsApp group ya. Nah mereka itu datang, bagi orang yang belum kenal saya datang karena hanya ingin penasaran aja, ingin datang di mana sih salon muslimah Faras Ayu. Tapi yang lainnya itu kebanyakan dari mulut ke mulut. Kalau sekarang ini semakin saya banyak belajar tentang bisnis ya semakin infrastrukturnya saya benahi banyak sekali. Misalnya sudah mulai pemasangan billboard, baliho, kemudian spanduk. Kalau nyebar-nyebar brosur sih kita masih sangat kurang, masih jarang gitu. Saya hampir selalu mengatakan kepada tim saya bahwa kita ini mengatasnamakan salon muslimah, sehingga apa-apa yang kita lakukan itu membawa nama baik Islam, ya. Dari SOP, ya kita mulai dengan dari SOP, kemudian saya selalu mengatakan bahwa sampai pada kebersihan ya, karena ini juga kebersihan itu bagian dari iman, kemudian kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja profesional itu jangan sampai klien itu ada yang datang kemudian kecewa dan Islam juga yang kena gitu. Sehingga saya selalu mengedepankan itu. Ya di sini ada kajian rutin, pembinaan rutin ya untuk Circle Imani ya, Circle Time Imani, mereka rutin setiap pekan sekali, seminggu. Kajian, seminggu kemudian membenahi bacaan Al-Qur'annya. Kemudian juga ada aktivitas zikir bersama juga ya. Jadi orientasinya ya mungkin kelebihan dari salon kami ini ya orientasi dari aktivitas yang kami lakukan itu semuanya berorientasi kepada ibadah.
Jadi cerminan aktivitas dari tim kami ini harus mencerminkan ya inilah seorang muslim. Orang muslim itu ya bekerja secara profesional, secara amanah gitu. Termasuk juga ya itu kebersihan tuh meskipun di sini gunting-gunting rambut, tapi saya juga selalu menekankan ini jangan sampai ada rambut bertebaran di mana-mana. Meskipun di sini ada aktivitas gunting rambut, karena kebersihan ini adalah sebagian dari iman. Yang pertama, jangan pernah takut bermimpi. Kadang-kadang kita, yang namanya mimpi itu ya bukan kondisi sekarang ya. Kadang orang itu takut bermimpi karena melihat kondisi sekarang. Oh, saya kan masih seperti ini, apa mungkin bisa gitu. Jangan pernah takut bermimpi, tuliskan mimpi-mimpi kita. Kapan tercapainya, walau alam. Tapi yang pasti, kalau kita tidak pernah bermimpi, bagaimana bisa terjadi? Karena merencanakan saja belum, tidak pernah ya. Jadi bermimpi itu adalah bagian dari sebuah rencana. Kemudian yang kedua, bisnis ini kan perjalanan yang sangat panjang dan itu banyak sekali ujiannya. Dan bisnis ini sebetulnya juga bukan masalah bakat atau masalah skill yang kita miliki, tapi masalah mental. Karena itu supaya kita bisa kuat dan bertahan, kemudian bertumbuh dalam menjalankan bisnis, ya kita butuh orang-orang yang tepat, lingkungan yang tepat, lingkungan yang mendukung bisnis kita, kemudian juga banyak belajar, banyak berkomunitas gitu ya, butuh seorang mentor, seorang pembimbing dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, harus mulai dengan mindset yang benar. Jadi selama ini kebanyakan orang mulai usaha itu dengan pertanyaan atau dimulai dari sebuah kebisaan. Padahal ternyata masalah bisa itu nanti bisa kita pelajari. Yang penting kita memutuskan mau bisnis apa dulu. Yang penting juga ketika menentukan sebuah bisnis itu jangan dibalik cara berpikirnya. Mungkin orang berbisnis itu mulai dari menciptakan sebuah produk, kemudian mencari siapa pembelinya. Nah, bagaimana kalau kita balik gitu ya? Kita buka sebuah usaha di mana orang-orang membutuhkan apa yang kita jual gitu ya. Entah itu bentuknya produk maupun jasa, kita lihat sekeliling kita mereka itu butuhnya apa. Sehingga kalau kita sudah meriset ya, kemudian mensurvei gitu, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekeliling kita, ya kita jual sesuai dengan kebutuhan mereka, maka produk yang kita jual nanti akan dicari oleh pembeli gitu ya. Jadi sudah saatnya mulai berubah berpikir gitu. Bukan menciptakan produk dulu kemudian mencari pelanggan, tapi bagaimana caranya apa yang kita jual itu akan didatangi oleh pelanggan gitu. Sebaik manusia adalah manusia yang menebar manfaat ya. Saya ingin lewat bisnis saya ini banyak orang yang menikmati manfaatnya, bukan hanya keluarga tapi masyarakat luas.